Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis review jurnal kami yang berjudul Pengaruh Jarak Saluran Drainase Terhadap Suhu dan Kelembapan Tanah di Lahan Perkebunan Karet. Di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Fania Fizahidi, Flora Aurelia Cinta, Peter Febriansa, dan Manado Aston Samosir. Dengan dosen pengampu, Ibu Ella Hasriwindari, SSI, MSI, dari Laboratorium Agronomi, Program Studi Agroekoteknologi, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Baik, sebelum kami mereview isi dari jurnal yang telah kami pilih, di sini kami akan menampilkan identitas jurnal yang telah kami pilih, di mana judul dari jurnal tersebut adalah Pengaruh Jarak Saluran Drainase Terhadap Suhu dan Kelembapan Tanah di Lahan Perkebunan Karet. Untuk jurnalnya ini jurnal teknologi lingkungan lahan basah. Untuk volume dan halamannya bisa dilihat bahwa volumenya itu 11, nomor 3, 2023, halaman 755 sampai 763. Tahun terbit jurnal ini adalah 2023. Dengan penulis Aldara Hayuvelia Manurung, Arifin, dan Govira Kristiani Arbena. Yang pertama yaitu latar belakang. Perubahan penggunaan lahan pada kawasan gambut menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air. Pembuatan saluran drainase yang tidak memperhatikan kondisi dan lingkungan dapat mempercepat pengeringan gambut sehingga meningkatkan resiko kebakaran lahan dan emisi gas rumah kaca. Selain itu, drainase juga mempengaruhi kondisi mikroklimat tanah seperti suhu, kelembapan, dan tinggi muka air tanah. Oleh karena itu, penelitian ini mengenai pengaruh jarak saluran drainase yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan produktivitas lahan perkebunan. Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh jarak saluran drainase tersebut terhadap suhu tanah, kelembapan tanah, dan tinggi muka air tanah pada lahan gambut perkebunan karet. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana sistem drainase itu dapat menyebabkan perubahan kondisi hidrologi gambut sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jarak saluran drainase terhadap suhu tanah dan kelembapan tanah di lahan perkebunan karet. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hubungan drainase dengan tinggi muka air tanah, serta memahami pengaruh drainase terhadap kondisi mikroklimat tanah gambut. Selanjutnya yaitu kerangka dan metode penelitian. Untuk kerangka penelitiannya meliputi beberapa variabel utama yaitu jarak saluran drainase, suhu tanah, kelembapan tanah, dan tinggi muka air tanah. Penelitian ini juga dilakukan dengan mengukur kondisi drainase, pasang surut air, suhu tanah, dan kelembapan tanah selama periode April hingga Juni 2023. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji statistik Mann-Whitney untuk mengetahui pengaruh drainase terhadap kondisi tanah. Untuk metode penelitiannya sendiri yaitu penelitian ini dilakukan di lahan perkebunan karet selama 3 bulan yaitu dari April hingga Juni 2023. Data dikumpulkan melalui pengukuran suhu tanah, kelembapan tanah, dan tinggi muka air tanah menggunakan alat seperti GPS, soil tester, termometer, dan meteran. Pengamatan ini dilakukan pada pagi hari dan sore hari untuk mengetahui pengaruh pasang surut air terhadap kondisi tanah. Data dari hasil penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan uji statistik Mann-Whitney. Untuk selanjutnya ada hasil penelitian, di mana dalam jurnal ini hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan saluran drainase sangat mempengaruhi kondisi mikroklimat tanah pada lahan gambut, di mana semakin dekat jarak lahan dengan saluran drainase, suhu tanah cenderung meningkat, sedangkan kelembapan tanah menjadi lebih rendah atau kering. Sebaliknya, pada lokasi yang lebih jauh dari saluran drainase, suhu tanah lebih rendah dan kondisi tanah menjadi lebih basah. Hal ini akan menunjukkan bahwa drainase mempercepat keluarnya air dari tanah gambut sehingga menyebabkan pengeringan. Kemudian di hasil penelitian juga ada tinggi muka air tanah, di mana dalam jurnal ini menunjukkan bahwa tinggi muka air tanah berkisaran antara 29 sampai 64,5 cm dari permukaan tanah.
Pada lokasi yang dekat dengan saluran drainase, muka air tanah berada jauh lebih dari permukaan tanah dibandingkan lokasi yang jauh dari drainase. Kondisi ini menunjukkan bahwa saluran drainase mempercepat aliran air keluar dari lahan gambut, sehingga menyebabkan penurunan muka air tanah dan meningkatkan suhu tanah. Kemudian ada pengaruh pasang surut air, di mana pasang surut air pada saluran drainase memberikan pengaruh terhadap suhu dan kelembapan tanah. Pada pagi hari saat kondisi pasang, muka suhu air tanah ini akan meningkat, sehingga menyebabkan kelembapan tanah menjadi lebih tinggi dan suhu tanah menjadi lebih rendah. Sebaliknya, pada sore hari, ketika air surut, muka air tanah turun, sehingga tanah menjadi lebih kering dan suhu tanah meningkat hingga mencapai 28,2 derajat Celcius. Kemudian untuk hasil penelitian terakhir yaitu hasil uji statistik, di mana pada jurnal ini hasil uji statistik Mann-Whitney menunjukkan bahwa nilai signifikansi suhu tanah sebesar 0,144 dan tinggi muka air tanah sebesar 0,403, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun, secara deskriptif, penelitian tetap menunjukkan adanya kecenderungan bahwa drainase mempengaruhi suhu tanah, kelembapan, dan tinggi muka air tanah. Selanjutnya itu pembahasan dari PPT kami, yaitu drainase pada lahan gambut memang diperlukan untuk membantu pertumbuhan tanaman karet, karena dapat mengurangi kelebihan air dan memperbaiki air isi tanah. Namun drainase yang terlalu intensif dapat menyebabkan pengeringan gambut, sehingga meningkatkan suhu tanah dan menurunkan kelembapan tanah. Kondisi ini juga biasanya dapat menyebabkan oksidasi gambut, penurunan permukaan tanah, dan meningkatnya risiko kebakaran pada lahan. Selanjutnya itu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah dalam jurnal yang kami review ini, yang pertama itu melalui pengelolaan drainase yang lebih baik. Pengaturan jarak saluran drainase perlu dilakukan agar kondisi tanah tidak terlalu kering maupun terlalu basah. Selain itu, penggunaan sistem pintu air atau kanal blocking dapat membantu menjaga tinggi muka air tanah, sehingga kelembapan tanah tetap stabil dan kerusakan gambut dapat dikurangi. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Jurnal ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu topik penelitian yang relevan dengan permasalahan lingkungan saat ini, metode penelitian yang dijelaskan secara rinci, serta pengambilan data langsung di lapangan selama 3 bulan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan statistik sehingga hasil penelitian menjadi lebih ilmiah. Selain itu, pembahasan didukung oleh teori dan literatur yang relevan. Yang kedua itu kekurangan atau kelemahan. Kelemahan jurnal ini adalah hasil uji statistik yang kurang mendukung kesimpulan penelitian karena tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Selain itu, waktu penelitian yang hanya berlangsung selama 3 bulan belum mampu menggambarkan kondisi tahunan secara menyeluruh. Variabel penelitian juga masih terbatas dan visualisasi data dalam jurnal kurang dijelaskan secara rinci. Hubungan permasalahan dan penyelesaian dengan SDGs. Penelitian ini berkaitan dengan beberapa tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Pada SDG 6 mengenai clean water atau sustainable, penelitian ini mendukung pengelolaan tata air yang berkelanjutan. Pada SDG 13 mengenai climate adaptation, dan ini berkaitan dengan upaya restorasi gambut untuk mengurangi emisi karbon dan pencegahan kebakaran lahan. Selain itu, penelitian ini juga mendukung SDG 15 tentang pelindungan ekosistem daratan melalui penerapan pertanian ramah lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa jarak saluran drainase pengaruh suhu dan kelembapan tanah pada lahan perkebunan karet. Semakin dekat dengan drainase, suhu tanah meningkat dan kondisi tanah menjadi lebih kering. Drainase juga mempengaruhi tinggi muka air tanah dan kondisi hidrologi gambut. Oleh karena itu, pengolahan drainase yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan produktivitas lahan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi kami dari kelompok 9. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.